Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita mulai pelajarannya. Ya, langsung saja kita mengacu kepada pokok permasalahan. Ya. Yang perlu kita bahas yaitu pertama, apa itu? Iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, pengertian kitab-kitab Allah. Yang ketiga, kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Selanjutnya yang kita bahas yaitu perbedaan iman kepada kitab suci sebelum Al-Quran dengan kitab Al-Quran. Masih ada lagi yaitu yang perlu kita bahas lagi, pengertian kitab Allah dan pengertian suhuf. Yang terakhir, kalau nanti waktunya masih, ya, yang kita bahas adalah perbedaan kitab Allah dan persamaannya. Ya, maksudnya perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab Allah yang lain dan persamaannya antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Ya, langsung kepada pokok permasalahannya. Apa tadi yang pertama? Iman kepada kitab-kitab Allah. Apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Kita lihat. Ya. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah, ya, mengakui, mempercayai, dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasulnya yang berisi ajaran Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi nanti kalau kamu ditanya apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, jawabannya yaitu mengakui, mempercayai, dan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasulnya. Ya, minimal itu. Jadi iman itu artinya mengakui, iman itu mempercayai, iman itu meyakini. Jadi harus ada kata-kata ini, mengakui atau meyakini atau mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasulnya. Nah, ya. Sekarang kita lanjutkan. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah sudah. Sekarang selanjutnya, pengertian kitab Allah. Apa kitab Allah itu? Apa kitab itu? Kitab Allah adalah himpunan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Ya, jadi kitab Allah adalah himpunan, sudah dihimpun, sudah menjadi buku. Ya. Himpunan wahyu, kumpulan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya
untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Kita lanjutkan. Pengertian kitab Allah sudah. Pengertian iman kepada kitab Allah sudah. Sekarang selanjutnya, kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Apa saja kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul itu? Kita lihat. Nah, kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul adalah nomor 1, kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nomor 2, kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nomor 3, kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nomor 4, kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, pokoknya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, akhirnya ada AS atau alaihi salam, alaihi assalam. Itu merupakan doa. Alaihi artinya kepadanya, assalam mudah-mudahan diberi keselamatan. Itu doa Nabi disebut, belakangnya ada doa dari umatnya. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maknanya Sallallahu, mudah-mudahan diberi rahmat sing agung, alaihi kepadanya, wasallam, dan mudah-mudahan diberi keselamatan. Jadi nanti kalau ditanya, kitab Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul itu apa saja? Dijawab saja. 1, kitab Taurat. 2, kitab Zabur. 3, kitab Injil. 4, kitab Al-Quran. Dijawab lebih lengkap, lebih baik. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah toh? Jadi ini nama-nama kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Kita lanjutkan materinya. Sekarang perbedaan iman kepada kitab suci sebelum Al-Quran dan iman kepada kitab Al-Quran. Maksudnya demikian ini. Kalau kamu ditanya apa perbedaan iman kepada kitab suci sebelum Al-Quran dan iman kepada Al-Quran, bagaimana jawabannya? Ini
Beriman, perbedaannya ini, perbedaan iman kepada kitab suci sebelum Al-Quran dengan kitab suci Al-Quran. Maksudnya iman kepada kitab suci Al-Quran. Perbedaannya adalah kalau beriman kepada kitab suci sebelum Al-Quran, yaitu cukup meyakini adanya kitab tersebut. Ya, kita ulang, hanya cukup yakin atau meyakini adanya kitab tersebut. Tidak wajib mengamalkan petunjuk yang ada di dalamnya. Ya. Cukup meyakini adanya kitab tersebut, tidak wajib mengamalkan petunjuk yang ada di dalamnya. Kalau beriman kepada Al-Quran atau beriman kepada kitab suci Al-Quran, bedanya dengan meyakini kebenarannya, harus yakin kebenarannya terhadap kitab Al-Quran. Yakin terhadap petunjuknya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau kitab sebelum Al-Quran, selain Al-Quran cuma yakin saja. Ya. Tapi kalau iman kepada Al-Quran, harus yakin keberadaannya, yakin terhadap petunjuknya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu apa itu? Perbedaan iman kepada kitab suci Al-Quran, ya, iman kepada kitab suci sebelum Al-Quran. Sebelum Al-Quran itu apa? Taurat, Zabur, Injil. Itu kita cuma wajib meyakini bahwa itu juga kitab Allah, ya. Tapi tidak wajib mengamalkan. Tapi kalau kitab suci Al-Quran, ya, bedanya bagi kita wajib meyakini keberadaannya, wajib meyakini petunjuknya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lanjutkan, ya. Sekarang kita lanjutkan kitab pengertian kitab Allah dan suhuf, ya. Tadi sudah disinggung, ya, pengertian kitab dan suhuf. Sekarang kita ulang kembali. Apa perbedaannya? Pengertian kitab Allah dan suhuf. Ya. Kalau kitab Allah kumpulan firman Allah, jadi sudah dikumpulkan, ya, sudah menjadi kitab, sudah menjadi buku. Kitab itu sudah kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Jadi kumpulan wahyu, kumpulan firman, ya, dari Allah kepada para nabi itu dikumpulkan, itu menjadi suatu kitab. Ya. Kalau suhuf apa? Kalau suhuf masih berupa lembaran-lembaran yang berisi wahyu Allah. Jadi wahyu itu setelah mendapatkan wahyu ditulis di kertas, ditulis di batu, ditulis di pohon, di kulit, itu belum terkumpulkan. Itu namanya masih suhuf, ya. Lembaran-lembaran yang berisi wahyu Allah. Ya, itu suhuf itu masih berupa lembaran-lembaran, belum dikumpulkan. Kalau kitab sudah dikumpulkan, ya. Itu bedanya itu, ya. Kalau kitab Allah
kumpulan firman Allah, kalau suhuf lembaran-lembaran yang berisi wahyu dari Allah. Saya kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang perbedaan kitab Allah dan persamaannya. Ya. Jadi maksudnya perbedaan kitab Allah yang namanya Al-Quran itu dengan sebelum Al-Quran. Apa bedanya? Maksudnya apa bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain? Itu ya maksudnya, ya. Apa bedanya? Nah, kalau tadi perbedaan iman. Perbedaan iman kepada kitab Allah, kitab Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau sekarang yang kita bahas yaitu perbedaan kitab Allah dan kitab dan persamaannya. Perbedaannya dan persamaannya antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Sama-sama kitabnya Allah, apa bedanya antara Al-Quran dengan Zabur, Injil, Taurat? Itu kitab Allah yang lain. Kita lihat. Ini persamaannya, semua kitab itu mengajarkan keesaan Allah. Semua kitab itu mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengajarkan tauhid. Ya. Semua kita ulang, persamaannya, semua kitab itu mengajarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengajarkan tauhid. Tauhid itu wahid, satu, bahwa Allah itu satu. Dalam Al-Quran itu qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu satu. Ya. Persamaannya itu, jadi Injil juga mengajarkan aslinya Allah itu satu, Taurat juga mengajarkan Allah itu satu, ya. Terus Daud juga mengajarkan tauhid, semuanya itu mengajarkan tauhid, mengajarkan keesaan Allah atau tauhid. Ya. Subhanahu wa Ta'ala. Apa kepanjangan dari apa? Allah, SWT itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhana itu maha suci, wa ta'ala itu dan maha luhur, maha tinggi, maha luhur. Ya. Sekarang perbedaannya apa? Apa perbedaan antara kitab Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain? Coba disimak. Perbedaannya adalah kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran, Injil, Zabur, Daud, itu bersifat lokal, ya, bersifat lokal dan sederhana. Ya. Dulu sifatnya lokal, cuma kedaerahan, cuma daerah-daerah tertentu. Ya. Sedangkan Al-Quran, ya, kalau Al-Quran bersifat universal dan abadi sepanjang masa. Universal dan abadi sepanjang masa. Serta lebih luas ajarannya. Ya. Lebih luas ajarannya. Saya kamu keluar ke lapangan, nggak melihat atas, itu di Quran ada. Apa saja di Quran sudah ada. Perdagangan ada, ya, pernikahan ada, kehakiman di Quran sudah ada. Pokoknya setiap apapun diajarkan oleh Allah.
Ya, ilmu sebetulnya ilmu matematika juga ilmu agama. Ya sudah Al-Quran sudah dijelaskan bahwa peredaran bumi dan matahari itu sudah dihitung sejak dahulu. Gitu ya. Sekarang lihat apa lagi? Kita melihat bumi. Di Qurannya sudah ada bumi. Sudah menyatakan ada bumi, ada matahari. Apa? Ya, apa yang tidak ada? Semua sudah komplit di Al-Quran. Ya. Memang kalau Al-Quran itu sifatnya universal, abadi sepanjang masa, serta lebih luas ajarannya. Ya, itu kalau Al-Quran. Ya, sekarang kita lanjutkan. Ya, apa tadi persamaannya dan perbedaannya? Jadi kalau persamaannya antara Al-Quran dengan kitab yang lain sama-sama mengajarkan tentang keesaan Allah. Ya. Kalau perbedaannya, ya, kitab sebelum Al-Quran sifatnya lokal, ya, dan ajarannya cuma sederhana. Tetapi kalau Al-Quran bersifat universal dan abadi sepanjang masa serta lebih luas ajarannya. Ya, demikian yang kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa itu sedikit yang kami sampaikan ada guna dan faedahnya. Kami akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu di jam-jam mendatang. Orang bijak mengatakan orang yang berilmu itu besar, walaupun orangnya kecil. Orang yang tidak berilmu itu kecil, walaupun orangnya besar. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ada guna dan faedahnya.